Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnala Rakaatmaja. Di sini saya akan menerangkan tentang bab interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan dari mempelajari bab ini itu yang pertama membuat select statement dalam PLSQL, dan yang kedua membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement pada PLSQL. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi, yaitu keyword AND menyatakan akhir dari PLSQL block. PLSQL tidak langsung berhubungan dengan DDL atau data discrete language. Terus kemudian PLSQL tidak mendukung DCL. Kemudian SQL statement dalam PLSQL dapat select list penulisan, yaitu penulisan ekspresi dan fungsi. Kemudian ada variable name, yaitu setelah skala variabel, dapat dilihat di contoh gambarnya. Select list untuk variable name dari partnya. Di select list dan variable name terdapat pada sebuah SQL statement yang memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Declare v department number 4 location ID number 4 begin. Kita lihat itu select statement untuk retrieving data atau memanggil data dari yang sudah dideklarasikan sebelumnya, dipanggil dalam Cilek. Kemudian manipulasi data dengan PLSQL. Memanipulasi data pada database bisa menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama dengan perintah insert atau menambahkan baris baru, kemudian update yaitu memodifikasi baris yang sudah ada, kemudian delete menghapus baris yang tidak diinginkan, kemudian yang terakhir yaitu merge yaitu memilih data dari tabel untuk diubah atau disisipkan. Kemudian menambah data, perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru atau menambah data baru. Contoh insert untuk employees itu dimasukkan ke dalam tabel employees. Employee ID dimasukkan yaitu employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary dengan value bawahnya tersebut. Dan mengubah data, perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada dan mengubah data. Contoh lihat gambar bawahnya. Declare salary increase employee di salary tipenya dengan 800, begin update employee, set salary sama dengan salary, terus result increase. Menghapus data, perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contoh pada gambar tersebut, delete from employee yaitu mendelete dari tabel employee. Dan menggabung baris data, perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain atau menggabungkan tabel tersebut ke tabel yang lain. Nah, dapat dilihat merge into copy employee C using employee E on employees ID sama dengan employee none.
lihat di gambarnya. Aturan penamaan. Dalam PL/SQL juga ada aturan penamaan. Berikutnya aturan penamaan dalam PL/SQL. Identifier variabel. Aturan penamaannya yaitu seperti bisa dilihat v_name, contoh universal, kemudian konstanta c_name, c increase _ salary, contohnya cursor name cursor, contoh employee _ cursor, exception a_name to name, table type name table type, contohnya employee table type. Kemudian ada juga variabel substitusi dalam SQL Plus. P di aturan pertama yaitu p_name, contohnya p_sal. Dan identifier host atau bind variable, aturan penamaannya yaitu g_name, contohnya yaitu g_year_cell. SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu yang pertama implicit kursor dan yang kedua explicit kursor. Atribut dari SQL cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Kita lihat gambar SQL raw count, yaitu jumlah baris data yang dihasilkan, nilainya yaitu integer. Kemudian ada SQL font, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Dan not found, atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL open selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Contohnya kita lihat di gambar di bawahnya. Di sini mempraktekkan row count. Lihat ada begin get from employee, where employee ID bukan v employee, row delete, SQL row count or row delete. Kemudian kita akan menjawab soal-soal di praktikum kali ini. Pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan dalam bind variable gmax departemen nom dan tampilkan. Jawabannya yaitu variable gmax departemen nom nomor number begin select departemen ID into gmax departemen nom from employees dan end. Print atau cetak yaitu gmax departemen nom. Kemudian soal yang kedua yaitu modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Yang pertama, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini dengan education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax departemen 0 ditambah 10, kemudian 270 ditambah 10 yaitu 280, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan yang ketiga yaitu tampilkan data departemen yang baru dibuat. Jawaban dari praktikum kedua, kita lihat value-nya yaitu gmax departemen nomor ditambah 10 sehingga hasilnya 280, kemudian v departemen dan setelah itu 0.
Kemudian soal nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan department ID sama dengan 280, lalu set location ID sama dengan 1700. Marilah kita menjawab. Then update department set location ID sama dengan 1700 where department ID sama dengan 280. Kemudian soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Jawabannya kita lihat, variable row delete varchar delete from department department ID sama dengan 280, clean row delete. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.